wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada subuh di hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan membebaskan kita daripada api neraka. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga beliau dan sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir perjalanan kita nanti di akhirat hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Maka oleh karena itu Nabi kita memperingatkan kepada kita, la tansawla 'azimataini al-jannata wan nar. Janganlah kalian melupakan dua perkara yang sangat besar. Yang pertama adalah surga dan yang kedua neraka. Karena di penghujung perjalanan manusia hanya ada dua pilihan, wa imma al-jannah, surga, atau an-nar, yaitu neraka. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu Nabi kita menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku itu nanti masuk surga kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Siapa yang mereka yang enggan? Mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Nabi-Nabinya. Jadi artinya orang itu masuk ke dalam neraka disebabkan memang dia tidak ingin masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena sebab itu banyak daripada sekian riwayat Nabi kita itu menyebutkan yang apabila kita lakukan menyebabkan orang itu terbebas daripada api neraka. Makanya di 10 terakhir ini Nabi menyebutkan wa akhiruhu itqun minan nar. 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah pembebasan daripada api neraka. Nah, lalu apa saja yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita. An Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuhafizu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Rawahu
Riwayat daripada istri Nabi Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu menjaga, yang selalu memelihara atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan akan dia atas api neraka. Jadi orang yang melazimi qabliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, Nabi menjanjikan kepada kita haram atasnya masuk ke dalam neraka. Cuma harus 4 rakaat, qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Nah biasanya kalau lagi kita semangat bisa aja tergawi ini. Tapi bila yang kuliah dua kita jangan gawi qabliyah ba'diyah. Apalagi kita datang orang sudah pamat, wallahu a'lam lagi kita mengerjakan. Nah, kenapa hadis ini diriwayatkan daripada istri-istri Nabi? Karena Nabi itu kebiasaan menggawe rawatib itu di rumah. Jadi yang bagusnya qabliyah itu atau ba'diyah itu di rumah. Bagi dan mereka yakin tagawi. Kalau ada mendingan di musala. Kayak qabliyah subuh nanti. Kalau kita di rumah kada tagawi ya sudah, daripada ada mendingan di musala kan Bapak. Dapat itu pahala. Sama orang sembahyang malam kami turunan, tapi subuh kada turun. Nang sunnah digawi, nang wajib kada digawi. Nang lebih parah lagi yang bayang isya ada tarawih 4. Isya ada turun, sembahyang 4 tarawihnya aja. Nah, wajib tertinggal ada. Nang sunat lebih diutamakan. Nang bagus itu berduanya Pak. Nang bagus berduanya. Nah, tadi kan malam 25, bertepatan malam Minggu di masjid banyak juga, di jalan banyak juga orang. Nah jadi tinggal kita yang mau milih. Jadi malam tadi berangkat dari Martapura jam 1:30, dikira kosong jalan, kalau laju, oh ternyata banyak orang di pinggir jalan. Ada yang mau mutar dangdut, ada yang konvoy, ada yang kompol nongkrong. Kalau kuliah masing-masing lebih sunyi subuh tadi. Subuh kawal 80 gitu, 100. Tapi jam 1, jam 2 nanti banyak sekali orang. Nah lebih kita prihatin itu bobinnya jam 2 tuh banyak juga. Jangan tulang ke masjid kurang lebih ini nang nongkrong pinggir jalan, rumah masjid. Ya pas malam tadi kan malam minggu, subuh jadi lagi dalam guringan lagi. Nah kembali. Nah orang yang menjaga sembahyang qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Nah ini Nabi mengatakan insyaallah selamat daripada api neraka. Terserah mengerjakannya, bisa 2 kali salam, bisa langsung 4. Kalau langsung 4 baru pakai tahiyat dulu, langsung aja. Namun hendak nyaman lagi 4. Kemudian 2 Mbah Salah biasanya ular berdiri, nah, langsung 4. Di rumah.
Nah ini pertama, qabliyah, ba'diyah ini disebut sunat rawatib. Jadi sunat rawatib itu ada muakkad, ada ghairu muakkad. Jadi sunat muakkad rawatib jumlahnya hanya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini disebut sunat muakkad. Muakkad itu artinya Nabi tidak pernah meninggalkan ini. Nah lebih daripada itu disebut ghairu muakkad. Cuman kalau kita mengerjakan lebih daripada 2 ini, ada kelebihan tersendiri, diantaranya haram atasnya api neraka. Kayak qabliyah subuh itu Nabi mengatakan rakaatan qablul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada memiliki dunia dan isinya. 2 rakaat qabliyah subuh itu baru qabliyahnya, apalagi subuhnya. Jadi sugih sudah kita. Kalau sembahyang qabliyah subuh itu lebih baik dia sudah memiliki dunia lawan isi-isinya. Ibadah kita ini paling sugih siapa? Dari Kalsel Haji Isa. Nah kita kawan 2 rakaat sugih pada Haji Isa. Cuma kata-kata itu benar. Haji Ijai Binuang sugih kita. Cuma hari itu buat Haji Ijai qabliyah subuh juga. Kalah kita sudah qabliyah subuh juga. Di situ nama-namanya buat orang sugih ini. Ya, ibadah juga paman. Mana ibadah sugih ulama. Kasihan nggak ada berduit, bayangkan. Nah kita kalau melazimi ini qabliyah subuh ini lebih baik daripada memiliki dunia dan isi-isinya. Nah ba'diyah subuh ada kecuali sampai terbit matahari, baru harapnya sembahyang sunat isyraq. Kalau ini bersubuh ada nunggu dia. Nah kalau jadi kabur juga, kalau sidin mengqadha atau sidin terlambat sembahyang, atau sidin sembahyang sholat tahiyatul masjid boleh, karena sebabnya terdahulu. Jadi kalau sebab mutaqaddim boleh menggawi walaupun di waktu yang diharapkan. Seperti sunat wudu basah berapa, sunat tahiyatul masjid bisa asar berapa. Karena masuk masjid dahulu baru sembahyang. Namun sembahyang hajat biasa tidak. Kalau ada bersama sembahyang hajat dia bisa asar, tidak boleh. Karena sebabnya mutaakhir terdiri sembahyang hajat dulu hanya minta. Nah lain wudu tadi, wudu dulu hanya sembahyang sunat wudu. Nah kembali. Nah qabliyah maghrib pun disebutkan itu bukan muakkad, cuma bagus dia juga dapat pahala tetap dan keuntungannya sambil menunggu jamaah. Mau kita langsung azan qamat langsung maghrib, insya Allah tuh banyak masbuk. Insya Allah. Nah kecuali di hulu sungai itu langsung qamat. Kita di sini Banjarbaru atau Murah ada qabliyah maghribnya, supaya sambil menunggu. Kalau zuhur biasanya qamatnya itu telawas sedikit, apalagi di masjid di pinggir jalan, karena menunggu orang singgah masih wudu, supaya mereka sempat takbiratul ula beserta imam. Jadi nak
Muhammad itu punya imamnya belum datang, ada dulu imam belum datang. Nah, ini si bin Muhammad, si bin imam ya Allah. Nah, balik. Nah, ini pertama dan pengawalan ya. Qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramahu Allah badanahu 'alan nar. Barang siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, qabliyah asar ya Nabi kita bila mengerjakannya 4 rakaat sama Allah haramkan badannya atas neraka. Nah, jadi qabliyah asar 4. Ba'diyah asar Pak ada haram kemudian ba'diyah. Jadi sama kelebihannya orang mengerjakan 4 rakaat qabliyah asar. Nah, 2 sudah. Namanya kita awal itu Nabi kita gawi. Dan kemudian lagi Nabi kita bersabda, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man qala idza asbaha subhanallah wa bihamdihi alfa marrah faqad ishtara nafsahu min Allah wa kana akhir yaumihi 'atif Allah. Barang siapa membaca apabila di waktu subuh di pagi hari subhanallah wa bihamdihi 1000 kali, maka sungguh ia telah membeli dirinya daripada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 1000 kali. Kita menukari diri kita bebas daripada api neraka. Cuma subuh, tiap subuh baca 1000 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini beratnya nyaman qabliyah tadi. Nah, ini 1000 kali. Nah, sama kelebihannya termasuk amalan pembebas daripada api neraka. 3. Kemudian lagi riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, inna yaumal jum'at wa lailatul jum'at 24 sa'atan. Sesungguhnya hari Jumat dan malam Jumat itu memiliki 24 jam. Wa laisa fiha sa'atun illa walillahi fiha 600 alfi 'atifin minan nar. Dan tidaklah pada hari Jumat ada satu waktu melainkan bagi Allah pada hari itu di waktu Jumat tadi ada satu waktu yang disimpan oleh Tuhan. Allah membebaskan 600.000 orang yang bebas daripada api neraka setiap Jumat. 600.000, tapi waktunya ini dirahasiakan oleh Allah. Sama waktu mustajab pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat ini usahakan bila ke masjid baju putih. Jadi tujuannya apa? Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Jadi hari Jumat kubiah kalau ada putih-putih, baju putih, sandal ada putih, motor bila ada putih. Habis dua kan, pasal putih warna putih, sandal putih. Yang pada kawasan beragam putih, sebahagiannya putih. Beniat aja, beniat rambut dengan putih. Jadi urut berniat juga sandal warna putih. Hari Jumat pakai. Jadi betul-betul Jumat sebanding karena ribet. Dan pakai hari-hari biasa, karena orang tahu menjejak kayaknya, jadi harus hari Jumat putih. Motor putih sudah kan? Kaos putih. Pokoknya kaos sebijian putih sebenarnya putih. Nah, niat mengamalkan sunnah Nabi. Jangan baju hiram hari Jumat. Paling ada putih ada sebagian. Selain Jumat terserah. Jumat itu. Apalagi jadi khatib, apalagi jadi khatib. Memang sunnah aja Pak. Ada sampai ke tahap Jumat menyalahi sunnah berarti makruh. Baik itu Allah. Khatib baju
rontok. Nah melihat kan hari zaman kali juga. Jadi yang jadi ratib itu usahakan putih biji karena jadi contoh. Jadi contoh. Jadi kalau yang putih berada nyaman dilihat. Itu diantara yang disunahkan pada hari